Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ulun Novila Suryani dari Angkatan 14 Kelompok 3 akan mempresentasikan sintesa agenda 3 dan personal branding. Yang pertama, manajemen ASN. Mencakup tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Mencakup tentang prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Yang ketiga, Whole of Government. Mencakup tentang konsep WOG, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi, best practice penerapan WOG di berbagai negara, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Kita masuk ke sub pertama, yaitu manajemen ASN, yaitu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan profesional. Pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Adapun peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Hak dan kewajiban ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi dan memiliki kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, yang artinya manajemen ASN yang didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Kita masuk ke pelayanan publik, yaitu sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan penjabaran dari Lembaga Administrasi Negara tahun 1998. Adapun prinsipnya partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, murah dan mudah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Adapun pola pikirnya yaitu dengan memberikan pelayanan prima dengan tingkatan memenuhi kebutuhan dasar pengguna, memenuhi harapan pengguna, dan melebihi harapan pengguna, mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Etiket pelayanan yang harus diperhatikan oleh ASN yaitu sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Adapun dasar etiket yang pertama, politeness, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, dan self-control. Manfaatnya diantaranya komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. WOG adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG muncul karena adanya dorongan publik untuk kinerja
good governance, adanya ego sektoral, perkembangan teknologi dan informasi serta keberagaman. Penerapannya, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Adapun tantangannya, kepemimpinan, kapasitas SDM dan institusi. Yang terakhir, nilai dan budaya organisasi. Adapun best practice WOG yaitu salah satunya Satgas COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemik COVID-19 di Indonesia. Adapun personal brandingnya antara lain mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan prinsip pelayanan publik dan penerapan pola pikir sebagai pelayan publik secara profesional dan bersih dari praktek KKN dan mengutamakan kode etik. Dan yang terakhir, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan mutu pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.